Bab 2. Kehidupan Sang Nabi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada sekitar 570 Masehi. Ia berasal dari klan Bani Hashim, bagian suku Quraisy yang mengendalikan Mekah, pusat perdagangan dan agama di jantung semenanjung Arab. Terletak sekitar 80 km dari Laut Merah, kota Mekah mendapatkan keuntungan berkat rute perdagangan utara-selatan yang menghubungkan Romawi di utara dan Yaman di selatan. Meski demikian, Mekah jauh terlepas dari kedua tempat tersebut. Ratusan kilometer padang pasir yang mengelilinginya memungkinkan kota Mekah berkembang bebas dari pengaruh atau kendali asing. Pada saat yang sama, Mekah terhubung dan terisolasi secara internasional ketika berurusan dengan agama. Mekah menjadi titik pusat semenanjung Arab. Mekah menjadi lokasi Ka'bah dan haji tahunan yang menarik bangsa Arab dari seluruh penjuru semenanjung Arab. Jadi, meskipun cukup jauh dari jangkauan Kekaisaran Bizantium atau Persia, Mekah sudah cukup tepat sebagai pusat yang memberikan dampak besar bagi orang-orang Arab. Kedua karakteristik inilah yang akan memainkan peran utama saat Islam memulai menyebar. Wahyu pertama. Menurut tradisi Islam, pada 610 Masehi, saat berdiam di gua yang telah didatanginya berkali-kali, Muhammad mengalami sesuatu yang baru. Malaikat tiba-tiba muncul di depannya dan memerintahkan, "Bacalah." Ia menjawab bahwa ia tak bisa membaca. Seperti kebanyakan orang di Mekah, Muhammad pun buta huruf. Sekali lagi, malaikat memerintahkannya untuk membaca. Muhammad menjawab bahwa ia tak bisa membaca. Untuk ketiga kali, malaikat memerintahkan agar ia membaca, dan untuk kali ketiga Muhammad menjawab bahwa ia tak bisa baca. Kemudian malaikat membacakannya kepadanya ayat-ayat Quran yang pertama diturunkan. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah atas nama Tuhan. Dialah yang telah mengajarkan dengan pena mengajari manusia yang tidak ia ketahui." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Muhammad mengulangi kata-kata tersebut di hadapan malaikat, yang kemudian memberitahukan bahwa ia Jibril, malaikat yang diutus Tuhan Yang Esa, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kaget dan takut, Muhammad bergegas pulang ke rumah karena tak tahu apa arti perjumpaan tersebut. Ia pun ditenangkan oleh Khadijah yang mempercayai cerita pertemuan di gua tersebut. Khadijah lalu bertanya kepada sepupunya yang biasa membaca kitab suci umat Yahudi dan Kristen. Saat sepupunya mendengar apa yang terjadi, ia langsung menerima Muhammad sebagai Rasul pembawa pesan pada masa ini. Seperti halnya Musa dan Isa sebelumnya, setelah diperkuat oleh istri dan sepupu istrinya, Muhammad menerima misinya sebagai pembawa pesan Tuhan dan dimulainya kehidupan sebagai nabi. Orang pertama yang mendengar kenabian Muhammad dan mempercayai adalah Khadijah, yang dapat dikatakan langsung memeluk Islam sebagai kembali Muhammad dari gua. Nabi mulai mengajak kalangan terdekat masuk ke agama baru ini. Teman terdekatnya Abu Bakar, sepupu mudanya Ali, dan pembantunya Zaid, semuanya menghormati dan mempercayai Muhammad. Mereka segera memberitahukan kalangan terdekat mereka juga, dan perlahan jumlah pemeluk Islam bertambah. Dakwah pertama-tama dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Mekah terdiri atas masyarakat politeis sehingga gagasan atau Tuhan yang menggantikan banyak sesembahan pasti akan dianggap ancaman. Maka, bulan dan tahun-tahun pertama Islam ditandai dengan berkembangnya kelompok rahasia. Karena takut menghadapi reaksi masyarakat tetapi tunduk pada gagasan agama baru ini, para pengikutnya disebut Muslim, yang berarti orang yang tunduk. Kata Islam itu sendiri, yang merupakan akar kata Muslim, berarti ketundukan kepada Tuhan dan kehendaknya. Al-Humajah ayat 1-4. Celakalah bagi setiap pengumpat dari pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya ia dapat mengekalnya. Sekali lagi tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Pada saat yang sama, gagasan inti Islam mulai menemukan bentuk melalui turunnya ayat-ayat yang kemudian disebarkan kepada masyarakat. Monoteisme yang tegas jauh berbeda dari agama yang di Mekah.
menjadi tema inti. Menurut Nabi Muhammad, hanya ada satu Tuhan. Berhala yang disembah oleh penduduk Mekah tak lebih dari sekadar patung, batu, dan kayu tak berguna, serta tak mampu memberikan manfaat kepada siapapun. Ayat-ayat yang turun juga memperingatkan adanya hari pembalasan. Ketika setiap jiwa akan dihadapkan kepada Tuhan untuk dihitung amalnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan amal baik akan masuk surga abadi sebagai balasannya. Dan orang-orang yang ingkar akan dimasukkannya ke neraka dan siksa selama-lamanya. Akan tetapi, Islam bukanlah agama yang hanya memikirkan teologi dan kehidupan setelah mati. Ayat-ayat yang turun awal juga mencela penyakit sosial yang merebak di Makkah. Dengan meningkatkannya kemakmuran dari jalur perdagangan, terbentuklah perbedaan kelas sosial. Orang kaya akan menempatkan uangnya untuk mendanai lebih banyak kafilah sehingga menghasilkan lebih banyak uang. Sementara itu, orang miskin akan terus dipinggirkan. Terlebih lagi jika ia bukan anggota suatu klan yang kuat. Quran menyatakan ketidakpedulian kepada orang miskin akan merusak kematapan tatanan sosial yang adil dan akan mengakibatkannya hukum-hukum di akhirat nanti. Butuh waktu bertahun-tahun sampai aturan yang berhubungan dengan masyarakat dapat diterapkan. Tetapi semenanjung awal sudah jelas bahwa Muhammad datang tak hanya untuk mengubah kepercayaan religius, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Ayat-ayat yang turun awal pengulang tema-tema ini beberapa kali. Ayat dan surat yang diturunkan di Mekah yang dapat ditemukan di akhir Quran cenderung pendek dan langsung. Cara ini bekerja dengan baik bagi komunitas muslim yang baru lahir, yang belum dikenal oleh masyarakat kota Mekah. Saat berkumpul dengan sesama, orang muslim akan mendiskusikan wahyu terakhir di kalangan mereka dan saling mengajarkan. Saat berkumpul dengan non-Islam, mereka harus menyembunyikan perpindahan agama dan keyakinan. Lagi pula, seluruh gagasan baru ini akan mengancam tatanan sosial yang sudah mapan di Mekah. Kesetaraan sosial, ekonomi, dan suku sudah dalam kegagaman anggota suku Quraisy yang kaya dan berkuasa. Revolusi sosial jarang diterima oleh mereka yang berada dalam kekuasaan. Bahkan, Muhammad sendiri belum mendukung perubahan apapun dalam masyarakat. Keyakinan baru itu menjadi ancaman bagi posisi ekonomi dan sosial para penganut politeisme, karena Ka'bah menjadi pusat kehidupan religius bangsa Arab di seluruh semenanjung Arab sekali setahun. Orang-orang Arab akan bepergian ke Mekah untuk melaksanakan ziarah dan menghormati ratusan berhala yang disimpan di sekitar Ka'bah. Bagi orang Quraisy, ini berarti bisnis yang sangat menguntungkan. Perdagangan adalah produk sampingan alamiah dari ritual ziarah ini, karena ada begitu banyak orang dari segala penjuru di satu tempat pada saat bersamaan. Pasar alamiah berkembang sehingga Makkah menjadi pusat kehidupan religius, ekonomi, dan politik di Arab. Dan sebagai fasilitator perdagangan ini, Quraisy mendapatkan keuntungan besar. Akan tetapi, pesan yang dibawa Nabi Muhammad menolak pentingnya berhala dan menekankan keesaan Tuhan. Tanpa berhala, takkan ada ziarah. Tanpa ziarah, takkan ada bisnis. Ini bukan skenario yang menyenangkan bagi Quraisy, dan para pengikut awal Nabi Muhammad juga mengetahuinya. Karena alasan ini, tak mungkin mengungkapkan agama baru ini di kalangan para pemimpin suku. Komunitas muslim masih kecil dan lemah sehingga belum berani menghadapi konflik ideologi terbuka dengan para penguasa, terutama mempertimbangkan kenyataan bahwa sebagai besar penganut awal adalah orang-orang yang dianggap berada di kelas sosial terbawah. Budak, pembantu, dan orang miskin menjadi bagian terbesar komunitas muslim awal. Tertarik pada ajaran kesamaan manusia di hadapan Tuhan dan sifat egaliter agama baru ini, kekayaan dan status sosial tidak menentukan nilai seseorang. Penyiksaan. Akhirnya komunitas muslim menjadi terlalu besar untuk diabaikan oleh orang Quraisy. Awalnya, muslim bisa sholat di tempat tersembunyi di luar kota, tetapi saat kelompok keperibadatan semakin besar, peluang untuk ketahuan pun semakin tinggi. Inilah yang terjadi saat sekelompok penyembah berhala melihat sekelompok muslim yang sedang sholat. Mereka langsung bereaksi dengan mencemooh muslim dan cara beribadahnya.
Awalnya, Quraisy tenang-tenang saja menganggap komunitas kecil itu sebagai ketidaklaziman yang bisa diejek, sampai mereka menyadari daya tarik gagasan baru ini: monoteisme, keadilan sosial, kesetaraan, dan ketundukan kepada perintah Tuhan. Semuanya adalah teori yang mengancam Quraisy. Di mata banyak pemimpin Quraisy, solusi untuk menyelamatkan diri dari gerakan religius dan sosial baru ini yaitu dengan menyingkirkan sumbernya, Muhammad. Akan tetapi, masyarakat Arab masih memegang struktur dan aturan. Walaupun anak yatim, Muhammad masih berada di bawah perlindungan pamannya, Abu Thalib. Ia pemimpin Bani Hashim, salah satu Quraisy. Abu Thalib sendiri menolak menerima Islam, tetapi harga diri dan rasa hormat pada aturan sosial orang Arab membuat ia melindungi keponakannya. Lebih jauh lagi, budaya Arab tua menyatakan jika Nabi Muhammad terbunuh, anggota klannya diizinkan membalas dendam sehingga dapat terjadi perang saudara di jalanan Mekah. Jadi, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa disakiti, tetapi perlindungan tersebut tidak berlaku bagi para pengikutnya. Banyak di antaranya yang tidak dilindungi oleh klan atau keluarga manapun. Suku Quraisy memutuskan untuk mengancam dan menganiaya mereka dengan harapan bisa memadamkan semangat yang lain untuk bergabung dengan agama baru tersebut. Maka, umat muslim kerap dilecehkan dan dicabut haknya di Mekah. Meski mendapatkan perlindungan, Nabi Muhammad tak mampu menghentikan penindasan terhadap para pengikutnya. Quraisy juga mengambil langkah untuk mencegah penyebaran agama baru ini keluar kota Mekah. Sekelompok pengungsi muslim yang dilarikan diri ke Abyssinia mendapat janji perlindungan dari Raja Kristen Negus. Kemudian Quraisy mengirim utusan untuk mengejar mereka, berharap bisa meyakinkan sang raja agar mencabut perlindungannya dan mengirimkan kembali pengungsi muslim ke Madinah untuk dianiaya. Saat Negus mendengarkan Ja'far, sepupu Nabi, membacakan ayat-ayat Quran mengenai keyakinan Islam tentang Isa dan Maryam, ia menolak mengabaikan sesama penganut monoteisme itu. Utusan Quraisy pun harus kembali ke Mekah tanpa bisa membawa pengungsi muslim. Akan tetapi, seandainya umat muslim tak bisa melarikan diri ke tempat yang jauh, Islam masih bisa menyebar keluar Mekah. Ribuan orang Arab mengunjungi Mekah tiap tahun. Jika para pengunjung itu mendengar dakwah Nabi Muhammad dan melihat kegagalan Quraisy menghentikan gagasan baru ini, status Quraisy sebagai salah satu suku terkemuka di Arab akan merosot. Alternatifnya, para pengunjung akan mempercayai Nabi Muhammad, menerima agamanya dan membawa pulang ke kampung halaman, menyebarkan Islam di luar Mekah dan membuatnya semakin susah dibendung. Semua ini membuat Quraisy mengambil tindakan-tindakan ekstrim. Pada 617 Masehi, sekitar 7 tahun setelah wahyu pertama, Quraisy memutuskan untuk menerapkan boikot total terhadap Bani Hashim. Klan Nabi Muhammad yang banyak memeluk agama Islam, tak seorang pun mengadakan transaksi bisnis dan mereka ataupun menikahi salah satu anggota klan. Mereka bahkan dipaksa mengasingkan diri di lembah Tandus, tempat di luar Mekah. Tekanan ini berdampak parah bagi komunitas muslim. Penyiksaan menimbulkan kelapangan, isolasi sosial, dan kesulitan ekonomi bagi orang-orang muslim. Bahkan bagi non-muslim yang kebutuhan menjadi bagi daripada Bani Hashim. Beberapa muslim yang tak berasal dari Bani Hashim seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman mengusahakan segala cara untuk mengirimkan bahan makanan kepada Bani Hashim dengan menghindari peraturan boikot, walau secara pribadi mengalami kerugian besar. Boikot ini melelahkan seluruh komunitas muslim, baik yang berasal dari Bani Hashim maupun klan lain. Pada akhirnya, boikot ini tak efektif untuk memaksa Nabi Muhammad menghentikan dakwah dan berakhir tepat setelah setahun diberlakukan. Kendati ada upaya pencegahan oleh Quraisy, semakin banyak orang memeluk Islam. Boikot tersebut juga membuktikan kekuatan ikatan komunitas muda ini. Anggota komunitas yang tidak termasuk klan Bani Hashim masih bersedia mengorbankan kekayaan dan keselamatan untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dianiaya. Di sini salah satu konsep inti Islam, kesetiaan pada agama melebihi kesetiaan pada suku atau keluarga, tampak dengan jelas. Akan tetapi, boikot itu tetap menimbulkan dampak nyata. Bertahun-tahun tak mendapatkan makanan dan perlindungan, diiringi kekerasan fisik, telah mengakibatkan jatuhnya korban di kubu kelompok muslim.
Penganiayaan ini mungkin turut mengaruhi wafatnya istri Nabi Khadijah pada 609 Masehi. Pada 619 Masehi, dialah pengikut muslim pertama yang telah mendampingi Nabi melalui kesengsaraan di tangan Quraisy. Dukungan emosional yang diberikan Khadijah pada tahun-tahun awal tak terkira bagi Nabi, yang mendorongnya untuk melanjutkan dakwah di tengah penganiayaan. Ini salah satu kehilangan terbesar bagi Nabi, tetapi ini bukan satu-satunya kehilangan yang harus dihadapi. Tak lama setelah itu, paman yang telah melindunginya, Abu Thalib, sakit dan wafat. Walaupun tak mau masuk Islam, Abu Thalib mengalami penganiayaan seperti halnya anggota Bani Hashim yang lain dan tak pernah melepaskan perlindungannya terhadap keponakannya ini. Selain menjadi kehilangan besar bagi Nabi Muhammad, wafatnya Abu Thalib berimplikasi besar bagi komunitas muslim. Tanpa pemimpin yang kuat, hanya sedikit orang yang mampu melindungi Nabi Muhammad dan anggota komunitas muslim lainnya dari para pemimpin Quraisy. Mereka semakin berani menyerang muslim, baik dengan kata-kata maupun fisik. Meskipun mencintai kota Makkah, Nabi Muhammad memutuskan mencari kota lain yang masyarakatnya mau menerima dan memberikan kebebasan untuk mendakwakan agamanya dibanding Quraisy. Kota yang dipimpin suku Thaqif dan berjarak 65 km ke arah tenggara kota Makkah. Nabi pun pergi ke Taif dan bertemu dengan 3 bersaudara yang memimpin suku tersebut. Dengan tegas mereka menolak permintaan Nabi untuk masuk Islam dan menolak memberikan perlindungan dalam bentuk apapun. Yang lebih menyedihkan, saat berjalan keluar dari kota dan kembali ke Mekah, sekelompok orang Taif berkumpul untuk menghina dan melemparinya dengan batu. Nabi berdarah saat akhirnya bisa meninggalkan kota itu. Tradisi Islam meyakini setelah peristiwa itu, Nabi didatangi malaikat Jibril yang menanyakan apakah Nabi ingin menghancurkan kota Taif dengan 2 gunung sebagai hukuman atas perlakuan mereka terhadap utusan Allah. Nabi menolak dengan mendoakan semoga salah satu keturunan mereka suatu hari menjadi penganut Islam. Kejadian ini akan berperan besar dalam hubungan spiritual antara Muslim India dan Nabi pada abad berikutnya. Setelah kehilangan dukungan keluarga, ditolak suku tetangga, dan melihat pengikutnya dianiaya karena keimanan mereka, Nabi menyadari perlunya perubahan radikal agar Islam dapat bertahan. Peluang perubahan semacam itu datang dari kota oasis berjarak 300 km di utara Mekah, yaitu Yasrib. 2 suku utara Yasrib, Aus dan Khazraj, terlibat dalam perebutan kekuasaan yang mematikan pada 610-an Masehi. Yang membuat masalah jauh lebih menjengkelkan, suku Yahudi juga tinggal di Yasrib dan mengalami kesulitan hidup bersama dengan suku Arab lokal. Reputasi Nabi sebagai orang yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan telah terkendal di Yasrib. Dan pada 620, beberapa orang terhormat dari Yasrib pergi ke Makkah untuk menawarkan emigrasi ke Yasrib guna menjadi pemimpin dan penengah dalam perselisihan mereka. Nabi Muhammad menerima tawaran tersebut dan mendorong pengikutnya di Makkah untuk melakukan perjalanan bersama ke Yasrib, tempat tak ada penindasan Quraisy. Nabi sendiri menjadi salah satu orang terakhir yang meninggalkan Makkah pada 622. Saat melakukan perjalanan bersama teman dekatnya, Abu Bakar, mereka berhasil menghindari rencana Quraisy untuk membunuhnya sebelum meninggalkan Makkah. Di Yasrib, yang kemudian bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar, secara resmi dikenal sebagai Madinah kota. Nabi Muhammad akan mendapatkan keamanan dan kebebasan menyebarkan Islam jauh dari penindasan Quraisy. Piagam Madinah. Kaum Yahudi menjadi satu komunitas masyarakat bersama Muslim. Bagi Yahudi agamanya dan bagi Muslim agamanya. Ini berlaku bagi kerabat dan diri mereka sendiri dengan pengecualian bagi siapapun yang bersalah atau berkhianat karena ia membahayakan dirinya dan keluarganya. Hukum Arab kuno yang menghargai pembalasan atas ketidakadilan dihilangkan untuk mendukung sistem hukum terstruktur berdasar hukum Islam. Piagam ini memberikan kebebasan kepada kaum Yahudi untuk menjalankan agamanya, tetapi mereka harus mengakui otoritas politik Nabi Muhammad di kota ini dan bergabung dalam kelompok pertahanan bersama bila
ada serangan dari Quraisy. Entitas politik baru Nabi di Madinah akan menjadi model negara Islam selama berabad-abad dalam memerintah Muslim, terutama yang berhubungan dengan perlakuan terhadap minoritas non-Muslim. Bentuk wahyu yang turun pun berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan komunitas Muslim. Ayat-ayat dan surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Madinah cenderung lebih panjang dibanding dengan yang di Mekkah. Wahyu tersebut memerinci berbagai hal seperti bentuk peribadatan, perpajakan, warisan, serta hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Quran memberikan panduan umum tentang bagaimana umat Muslim harus bersikap dan bila perlu Nabi Muhammad menjelaskan secara terperinci secara tepat. Kata-kata dan tindakan Nabi dikenal sebagai hadis, menjadi sumber penting petunjuk hukum setelah wahyu Tuhan. Tetapi, Quran tidak hanya menyoroti aspek hukum dan tatanan sosial, banyak ayat Madaniyah menerangkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Cerita tentang Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, dan Isa semuanya diterangkan secara detail kepada pengikut Nabi yang sesungguh-sungguh menjelaskan bahwa Nabi Muhammad hanyalah Nabi terakhir dari serangkaian panjang Nabi sebelumnya dan pesan yang dibawanya tak berbeda dari yang lain. Banyak dari kisah tersebut yang ditunjukkan kepada kaum Yahudi di Madinah. Di permukaan, mereka memiliki banyak kesamaan dengan kaum Muslim. Kedua kaum ini sama-sama menganut monoteisme di daerah yang mengedepankan politeisme. Keduanya menghormati nabi yang sama dan pada awal kenabian keduanya beribadah menghadap Yerusalem. Wahyu baru ini menegaskan kepada pengikut Nabi bahwa perang telah diizinkan, bahkan wajib saat Muslim sedang ditindas. Ayat-ayat itu juga menandai aspek penting tentang peran Islam dunia. Agama ini bukan sekadar seperangkat keyakinan tentang yang gaib, melainkan juga paduan hidup lengkap yang membahas semuanya, dan ritual ibadah, hubungan luar negeri, sampai teologi. Seperti yang mereka lakukan dengan perintah lain dalam Quran, kaum muslimin di Madinah berani menunjukkan sumbangsih mereka dan mengikuti perintah baru ini. Peperangan. Hijrahnya Nabi ke Madinah tak berarti selesainya konflik dengan Quraisy. Kaum Muhajirin masih merasakan kepedihan atas perlakuan saudara sesukunya dan kaum Ansor berani menghukum siapapun yang menindas saudara baru mereka dalam Islam. Tetapi kaum muslimin belum mendapatkan izin dari Nabi untuk memerangi Quraisy. Tentu saja peperangan merupakan kegiatan yang serius, terutama di semenanjung Arab. Tempat peraturan rumit mengenai kehormatan dan pembalasan telah berlaku selama berabad-abad. Lebih jauh, Quran sendiri meneguhkan tentang kesakralan hidup dan betapa mengerikannya mencabut kehidupan secara tak adil. Maka kaum muslim ragu-ragu melakukan tindakan militer melawan Makkah meskipun bertahun-tahun mengalami penindasan di sana. Peperangan. Hijrahnya Nabi ke Madinah tak berarti selesainya konflik dengan Quraisy. Kaum Muhajirin masih merasakan kepedihan atas perlakuan saudara sesukunya dan kaum Ansor berani menghukum siapapun yang menindas saudara baru mereka dalam Islam. Tetapi kaum muslimin belum mendapatkan izin dari Nabi untuk memerangi Quraisy. Tentu saja peperangan merupakan kegiatan yang serius, terutama di semenanjung Arab. Tempat peraturan rumit mengenai kehormatan dan pembalasan telah berlaku selama berabad-abad. Lebih jauh, Quran sendiri meneguhkan tentang kesakralan hidup dan betapa mengerikannya mencabut kehidupan secara tak adil. Maka kaum muslim ragu-ragu melakukan tindakan militer melawan Makkah meskipun bertahun-tahun mengalami penindasan di sana. Akan tetapi keadaan itu segera berubah pada masa Nabi Muhammad di Madinah. Ia mengabarkan kepada para pengikutnya wahyu yang baru turun dari Tuhan yang menyatakan diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 39
Wahyu baru ini menegaskan kepada pengikut Nabi bahwa perang telah diizinkan, bahkan wajib saat Muslim sedang ditindas. Ayat-ayat itu juga menandai aspek penting tentang peran Islam dunia. Agama ini bukan sekadar perangkat keyakinan tentang yang gaib, melainkan juga paduan hidup lengkap yang membahas semuanya, dan ritual ibadah, hubungan luar negeri, sampai teologi. Seperti yang mereka lakukan dengan perintah lain dalam Quran, kaum muslimin di Madinah berani menunjukkan sumbangsih mereka dan mengikuti perintah baru ini. Kesempatan terbuka pada 624 Masehi saat kaum muslim mengerahkan pasukan kecil sekitar 300-an orang untuk mencegat kafilah Quraisy yang sedang melintasi Madinah. Pasukan muslim tak mampu mencapai rombongan kafilah, tetapi mereka bertemu dengan kekuatan Quraisy yang jauh lebih besar yang dikirim untuk melindungi kafilah tersebut. Di Perang Badar, berjarak sekitar 100 km barat laut Madinah, pasukan muslim mendapatkan kesempatan untuk kali pertama melawan bekas penindasannya secara fisik. Meskipun kalah jumlah, pasukan muslim yang dipimpin Hamzah, paman Nabi, berhasil memukul mundur pasukan Makkah dan menahan banyak tawanan. Kemenangan ini mengukuhkan pihak muslim sebagai kekuatan politik dan militernya yang nyata. Pada saat yang sama, kemenangan ini menurunkan wibawa Quraisy di mata bangsa Arab lainnya. Orang-orang Quraisy tentu tak mau membiarkan kekalahan memalukan ini tak terbalaskan. Tahun berikutnya, pasukan Mekkah dalam jumlah yang jauh lebih besar dikumpulkan. Tujuannya mengganggu Madinah sehingga dapat menurunkan pamor Nabi Muhammad dan memicu pertanyaan tentang kemampuannya dalam melindungi pengikutnya. Pasukan tersebut berkemah beberapa kilometer di utara kota Madinah, di bawah bayang-bayang gunung Uhud yang mengesankan. Di sana mereka merusak lahan pertanian di desa-desa sekitar Madinah. Sebagian bagian dari piagam Madinah, Nabi Muhammad telah bersumpah untuk melindungi kota dan seisinya, sehingga terpaksa mengorganisasikan pasukan untuk keluar dan menghadapi tentara Mekkah. Akan tetapi, ada sekelompok orang di dalam kota yang menentang rencana ini. Mereka percaya bahwa cara terbaik adalah meninggalkan lahan pertanian untuk menjaga diri dan tetap mempertahankan pasukan di dalam kota. Mereka didukung oleh dua suku Yahudi di kota Madinah yang menolak pergi ke Uhud untuk memerangi kekuatan yang lebih besar. Akhirnya, Nabi Muhammad bergerak menuju Uhud dengan jumlah pasukan yang lebih kecil daripada perkiraannya. Hasil perang ini menjadi malapetaka bagi pasukan muslim. Pasukan Makkah yang dipimpin Khalid bin Walid yang cerdas, yang nantinya masuk Islam dan memimpin pasukan Islam ke Suriah, berhasil memukul mundur pasukan muslim dari medan pertempuran dan naik ke lereng Uhud. Hamzah, pahlawan Badar, gugur dalam pertempuran dan tubuhnya dimutilasi oleh orang-orang Quraisy. Kedua belah pihak terpaksa berusaha mencari dukungan dari berbagai suku Arab di wilayah itu. Masing-masing ingin dapat mengungguli musuhnya. Secara khusus, mereka berhadap mendapat dukungan dari Yahudi Madinah yang sepertinya berniat mengeluarkan Nabi dari tengah-tengah mereka. 5 tahun setelah hijrah Nabi, pasukan Makkah mengepung kota Madinah dari utara dan meminta bantuan salah satu suku Yahudi Madinah, yaitu Bani Quraiza, yang tinggal di daerah pinggiran selatan kota. Ini menjadi pertarungan yang penuh perhitungan bagi suku Yahudi tersebut. Kepungan ini tampak menjanjikan dan dengan bergabung dengan Quraisy, mereka dapat menyapu Nabi Muhammad serta pengikutnya. Tetapi ternyata persekutuan Quraisy dan Yahudi ini tak berhasil. Berdasarkan saran imigran Persia bernama Salman, Nabi Muhammad memerintahkan penggalian parit di sekeliling kota untuk menghalangi kepungan pasukan Mekkah. Mereka parit ini membuahkan kegagalan yang menjadi malapetaka bagi Quraisy, yang bahkan gagal merusak kekuatan Nabi di dalam kota. Tetapi perang ini lebih memperburuk Bani Quraiza. Mereka telah melanggar syarat perjanjian Piagam Madinah dan karenanya harus dihukum sesuai perjanjian. Seorang penengah ditunjuk untuk memutuskan hukuman bagi suku tersebut. Ia memerintahkan laki-laki yang terlibat dalam pengepungan dihukum mati, sedangkan wanita dan anak-anak dibuang dari kota. Nabi Muhammad sedang menegaskan standar penting saat menangani Yahudi di Madinah. Ia memperjelas bahwa hukum Islam tidak mempermasalahkan kehadiran non-muslim yang hidup di negara Islam. Selama bertahun-tahun, Yahudi Madinah telah mendapatkan
mendapatkan toleransi. Tetapi saat mereka gagal memenuhi perjanjian yang dibuat dan mengancam keamanan negara Islam, hukuman pun harus dijatuhkan. Seperti semua hal yang telah dia lakukan, sikap Nabi Muhammad dalam menangani Bani Quraiza menjadi presiden dalam ratusan tahun hubungan Muslim dengan non-Muslim. Seorang penengah ditunjuk untuk memutuskan hukuman bagi suku tersebut. Ia memerintahkan laki-laki yang terlibat dalam pengepungan dihukum mati, sedangkan wanita dan anak-anak dibuang dari kota. Nabi Muhammad sedang menegaskan standar penting saat menangani Yahudi di Madinah. Ia memperjelas bahwa hukum Islam tidak mempermasalahkan kehadiran non-Muslim yang hidup di negara Islam. Selama bertahun-tahun, Yahudi Madinah telah mendapatkan toleransi, tetapi saat mereka gagal memenuhi perjanjian yang dibuat dan mengancam keamanan negara Islam, hukuman pun harus dijatuhkan. Seperti semua hal yang telah dia lakukan, sikap Nabi Muhammad dalam menangani Bani Quraiza menjadi presiden dalam ratusan tahun hubungan Muslim dengan non-Muslim. Akan tetapi, perjanjian ini memberikan waktu istirahat dari konflik sehingga Nabi Muhammad bisa mengembangkan Islam keluar Madinah. Tanpa ancaman perbedaan dari dalam dan sembuhan dari luar, kini dia mendapat kebebasan mengirimkan pendakwah ke seluruh semenanjung Arab dan di luarnya, Bizantium dan Kekaisaran Persia di utara. Suku-suku Baduy sendiri masuk Islam secara bersamaan dan menggabungkan diri dengan Nabi. Bahkan, orang-orang Makkah pun mulai berlari. Khalid bin Walid dan Amr bin As, dua pemimpin militer Quraisy terbesar, meninggalkan Makkah dan bergabung dengan Nabi Muhammad di Madinah beberapa tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian tersebut tak mampu memberikan kendali langsung atas tempat paling suci ini, tetapi kemungkinan Islam tumbuh secara eksponensial di seluruh jazirah Arab. Hal itu sangat mengecewakan para tokoh keras kepala di Mekah yang berharap bisa menghentikan Islam beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya, kesucian perjanjian tak sepenuhnya dipatuhi. Hanya 2 tahun setelah disepakati, suku sekutu Quraisy melancarkan serangan kejutan terhadap suku sekutu Nabi Muhammad tepat di luar kota Mekah. Ini merupakan pelanggaran atas perjanjian perdamaian total selama 10 tahun. Karena perjanjian telah batal, Nabi Muhammad dapat menyeru kepada sekutu-sekutu anyarnya di seluruh semenanjung untuk bergabung dalam ekspedisi baru ke Mekah. Akan tetapi kali ini mereka takkan bepergian sebagai penziarah damai. Nabi Muhammad akhirnya berada dalam posisi yang kuat. Ribuan muslim dari seluruh semenanjung sekarang berada di bawah perintahnya, terikat oleh persekutuan dan kesatuan agama untuk bergabung dengan pasukan Nabi kapanpun diperlukan. Pada titik ini, orang-orang Mekah tahu bahwa tak mungkin mereka mengalahkan pasukan Nabi. Sekarang Mekah melawan puluhan suku yang bersatu untuk kali pertama dalam sejarah Arab. Usaha negosiasi antara Muhammad dan Quraisy berakhir dengan kegagalan. Maka pada 630 Masehi, pasukan yang berjumlah lebih dari 10.000 umat muslim yang datang dari seluruh penjuru Arab berbasis menuju kota suci Mekah. Sebagian besar penduduk Mekah menyadari bahwa perlawanan akan sia-sia. Dengan pengecualian sejumlah pertempuran kecil-kecilan, pasukan Nabi Muhammad memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah. Kemenangan atas tempat kelahiran ini dipandang pengikutnya sebagai kemenangan akhir Islam atas politeisme, kebenaran di atas kesalahan. Ratusan berhala yang mengelilingi Ka'bah dihancurkan, menjadikan tempat suci ini sebagai tempat penyembah satu Tuhan. Bagi banyak orang Mekah, termasuk pemimpin Quraisy Abu Sufyan, penaklukan yang sempurna ini tanda bahwa berhala mereka tak lebih dari patung kayu dan batu kasar. Mereka menyerah kepada Nabi Muhammad, orang yang telah mereka tindas, dikejar-kejar di luar kota dan diperangi. Sebaliknya, Nabi Muhammad membuktikan diri sebagai penakluk yang lemah lembut. Hampir semua orang Mekah dibebaskan tanpa dilukai. Sikap luar biasa bagi orang yang akrab dengan perang suku, brutal tiada ampun. Ratusan berhala yang mengelilingi Ka'bah dihancurkan, menjadikan tempat suci ini sebagai tempat penyembah satu Tuhan. Bagi banyak orang Mekah, termasuk pemimpin Quraisy Abu Sufyan, penaklukan yang sempurna ini tanda bahwa berhala mereka tak lebih dari patung kayu dan batu kasar. Mereka menyerah kepada Nabi Muhammad, orang yang telah mereka tindas, dikejar-kejar di luar kota dan diperangi. Sebaliknya, Nabi Muhammad membuktikan diri sebagai penakluk yang lemah lembut. Hampir semua orang Mekah dibebaskan tanpa dilukai. Sikap luar biasa bagi orang yang akrab dengan perang suku,
brutal tiada ampun. Sekali lagi, Nabi Muhammad memberikan contoh bahwa kenabiannya ditandai dengan era baru serta aturan dan kebiasaan baru. Periode pra-Islam jahiliyah berarti kebodohan harus ditinggalkan selama-lamanya. Kembalinya Nabi Muhammad ke Mekah sangatlah luar biasa mengingat keadaan hidupnya pada tahun-tahun sebelumnya. Hanya 8 tahun setelah membebaskan diri dari penindasannya pada tengah malam, Nabi Muhammad kembali ke kampung halaman sebagai pemimpin pemenang bersama ribuan pasukan. Di Mekah, ia hidup sebagai pedagang terpercaya, menjadi pemberontak yang tak disukai dalam melawan politeisme, musuh yang jauh, penakluk penuh kebajikan di tanah asalnya sendiri. Tak diragukan lagi cepatnya pencapaian kekuasaan dan kemampuannya menghancurkan persaingan lama antar suku di bawah bendera persatuan Islam dilihat sebagai keajaiban dan tanda kenabian oleh banyak orang. Kaum muslim pada zaman itu termasuk yang menderita pada awal-awal tahun penindasan di Mekah dan yang baru masuk Islam setelah menaklukkan Mekah menjadi yakin bahwa ada yang istimewa tentang Islam. Di mata mereka, Islam dibimbing dan dilindungi Tuhan dan mereka mendapat misi khusus untuk menyebarkan agama sejati ini ke seluruh dunia. Pola pikir ini akan memainkan peran besar dalam cara kaum muslim memandang dirinya di panggung dunia dalam sepanjang sejarahnya. Berakhirnya kenabian. Saat penaklukan Mekah, Nabi Muhammad berusia sekitar 60 tahun. Sudah terbilang tua berdasarkan ukuran saat itu. Melalui ucapannya dan wahyu Quran yang terus turun, prinsip ajaran Islam diformalkan, mencakup semua hal dari urusan keyakinan, perintah ibadah hingga petunjuk bagi pemerintahan Islam. Sebuah tatanan sosial baru telah disibak dengan meninggalkan kesukuan dan menuju nasionalisme, kesatuan Islam di bawah hukum ilahi. Nabi Muhammad menyusunnya dalam khutbah terakhir yang menyatakan, "Dan sesungguhnya nenek moyang kalian pun satu, kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada suatu kelebihan bagi orang Arab atas orang selain Arab, kecuali ketakwaannya." Pesan keagamaan dan sosial berjalin kelindan dengan pesan politis menyatukan kerajaan muslim yang menjangkau seluruh semenanjung Arab. Untuk kali pertama dalam sejarah, seluruh bangsa Arab bersatu. Mereka bahkan mampu menyerang suku-suku yang tinggal di selatan, berbatasan dengan Bizantium dan Persia. Ini menjadi pencapaian yang tak diremehkan oleh kedua kekaisaran besar itu, yang segera menyoroti penyebaran Islam dengan serius. Setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Lagi pula, ia telah berjanji untuk memimpin umat muslim dari kota oasis ini 8 tahun sebelumnya, saat suku Aus dan Khazraj mengundangnya. Di Madinah, ia mulai mempersiapkan kaum muslim yang akan membentang terus jauh setelah wafatnya. Nabi semakin sering berpesan tentang kewajiban orang beriman, arti penting menjaga Quran dan teladannya. Awal 632 Masehi, ia menempuh perjalanan haji terakhir. Nabi berkhutbah di depan ribuan pengikutnya yang semua mengenakan pakaian ihram apapun statusnya. Mengingatkan kepada mereka tentang kesamaan derajat manusia, ia memperingatkan agar menghindari penindasan, memperlakukan perempuan dengan hormat dan cinta, serta meninggalkan persaingan suku yang telah mengutuk kebudayaan Arab selama berabad-abad. Khutbah perpisahan meringkas kenabiannya. Inilah reputasi sempurna dalam segala hal di mata pengikutnya. Tatanan baru muncul di ufuk fajar dunia, tatanan yang berdasarkan hukum ilahi dan diilhami oleh teladan Nabi Muhammad. Setelah perjalanan haji, Nabi Muhammad kembali ke Madinah, tempat diletakkannya dasar penyebaran Islam selanjutnya. Orang-orang terpelajar dikirim ke berbagai provinsi jauh seperti Yaman dan batas timur Arab untuk mengajarkan dasar-dasar Islam kepada mereka yang baru masuk Islam. Madinah dengan masyarakat yang paling dekat pertaliannya dengan Nabi akan berperan sebagai pusat pengetahuan Islam, bertugas mendidik seluruh dunia Islam. Bahkan setelah pepergian Nabi, perjalanan militer disiapkan ke utara melawan Bizantium. Etika perang Islam yang akan membantu pasukan Islam bertahun-tahun ditegaskan kembali. Menurut keyakinan Islam, Nabi Muhammad berperan sebagai utusan Tuhan, menyampaikan kata-kata Tuhan dalam Al-Quran dan bertindak sebagai teladan bagi kaum muslimin. Setelah 23 tahun bertindak sebagai Nabi Allah, misinya pun selesai. Quran telah difinalisasi dan dicatat dalam lembar-lembar kulit, daun, dan tulang. Tetapi yang lebih penting, telah dihafal seluruhnya oleh sahabat-sahabat Nabi. Nabi Muhammad jatuh sakit pada awal musim panas 632 Masehi. Ia merasakan sakit kepala dan demam yang membuatnya lemah, kemudian tak mampu berjalan tanpa bantuan sepupunya Ali dan pamannya Abbas. Saat tak mampu mengimami sholat di masjid, ia
menunjuk sahabat dekatnya Abu Bakar untuk menjadi imam. Ia menghabiskan hari-hari terakhir di rumah istrinya Aisyah, putri Abu Bakar, dari balik dinding rumah yang menempel ke masjid. Ia bisa mengamati umat mengikuti perintahnya untuk sholat. Walaupun ia tak hadir, tak diragukan lagi inilah saat-saat emosional bagi pengikutnya yang telah bersama Nabi melalui hari-hari sulit di Mekah, perang yang kejam melawan Quraisy saat menegakkan kekuasaannya, dan kemenangan tanpa bertumpah darah saat menaklukkan Mekah. Mereka telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai sumber petunjuk dan kepemimpinan dalam segala bidang kehidupan. Nabi semakin sering berbicara tentang kematian dan kondisinya yang bahkan tak mampu bangun untuk mengimami sholat sangat membuat sedih umat muslim. Hari-hari terakhirnya dihabiskan di rumah dengan kepala di pangkuan Aisyah. Anggota keluarga dan teman dekat datang menengok, berharap bisa melihat tanda-tanda kepulihan pemimpin mereka. Tetapi satu aspek sentral Islam adalah monoteisme tanpa kompromi. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang kekal. Semua makhluk, entah binatang, manusia, bahkan malaikat pun akan mengalami kematian menurut keyakinan Islam. Maka saat mempersiapkan diri atas wafatnya Nabi, mereka menyadari Islam akan terus berlanjut sepeninggalannya. Pengikut Nabi Muhammad yang memiliki ikatan emosional sangat dalam dengan sosok yang telah mengeluarkan mereka dari era politeisme para Islam dan perang suku, tak mampu membayangkan hidup tanpa Nabi. Pada 8 Juni 632, dengan kepala Nabi di pangkuan Aisyah dan para sahabat berkumpul di masjid sambil berharap mendengar junjungannya pulih kembali. Era pertama sejarah Islam yang merentang dalam 23 tahun masa kenabian pun ditutup saat Nabi Muhammad menghembuskan napas terakhir.